Marshall lagi berenang. Sedang bikin konten. Ya, tidur lagi. Kakek ini sangat kesepian. Untuk mengobati rasa kesepian si kakek. Halo teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar dan bermain mengenai proyektor. Proyektor ditemukan di New York oleh ilmuwan yang bernama Ken Dogoff. Pengertian proyektor sendiri adalah alat untuk membantu menampilkan gambar ke sebuah permukaan. Biasanya gambar itu diperbesar oleh cahaya yang ada. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang baik. Proyektor mainan yang pertama ada jam tangan. Buat teman-teman yang suka nonton Paw Patrol, pasti tahu ini siapa. Iya, Marshall. Merupakan salah satu anjing yang ada di dalam film kartun Paw Patrol. Jam tangan proyektor Marshall ini bisa didapatkan di marketplace dengan harga kurang lebih sekitar Rp25.000. Lihat, bisa dibuka dan ada jamnya. Proyektornya ada di sisi sini. Marshallnya sendiri bisa dicopot. Dan ini tempat untuk menaruh baterainya. Coba kita lihat baterai apa yang digunakan. Kita buka dengan menggunakan obeng. Kita membutuhkan 4 baterai LR41. Kalau sudah, kita tutup kembali. Cara bermainnya sangat mudah. Kita cukup menekan tombol ini, maka gambarnya akan keluar. Kalau lampu dalam keadaan menyala, gambarnya tidak terlalu kelihatan, teman-teman. Oh ya, kalau gambarnya tidak jelas, kita bisa memutar bagian ini supaya gambarnya menjadi makin jelas. Ayo coba kita matikan lampunya supaya kita bisa melihat ada gambar apa saja di jam tangan ini. Bisa juga teman-teman mainkan sebelum tidur. Jadi kita bisa melihat gambarnya di dinding atau di plafon kamar kita, teman-teman. Kalau kita dekatkan, gambarnya akan semakin kecil dan terlihat semakin jelas. Tapi kalau kita jauhkan, gambarnya akan terlihat semakin besar dan tidak jelas. Bisa juga jam tangan proyektor mainan ini dipakai oleh teman-teman sewaktu tidur. Jadi, kalau di malam hari ingin ke kamar mandi, tinggal dipencet saja tombol proyektornya supaya tidak gelap dan teman-teman tidak tersandung. Sky, Marshall lagi berenang. Zuma, Reynold, Marshall and Chase. Marshall lagi. Karena jam tangan Marshall, makanya banyak Marshall, teman-teman. Proyektor mainan yang kedua ada beruang Teddy Projector. Hati-hati, proyektor beruang Teddy ini bisa membuat teman-teman tidur. Baru memegangnya saja sudah ingin tidur. Yuk kita lihat baterai apa yang digunakan. Di bagian belakangnya ada cara membukanya. Untuk membukanya kali ini kita tidak menggunakan obeng, menggunakan koin. Antara koin 1000 atau 100. Yuk kita buka dengan menggunakan koin 100. Kita membutuhkan 3 baterai AA. Kalau sudah, kita tutup lagi. Baru memasukkan baterainya saja sudah mengantuk lagi. Kita tutup dengan menggunakan koin 100 yang tadi. Oh ya, beda dengan jam tangan mainan proyektor Marshall tadi, proyektor ini cukup besar. Dan lihat, teman-teman, jangan mendekatkan mata ke dalam kaca proyektor ini karena akan sangat berbahaya. Oke, ini untuk tombol off-nya. Dan kita coba, ini untuk tombol apa? Aduh, gawat. Jadi mengantuk lagi. Harus hati-hati nih teman-teman. Kalau enggak, bakal tidur terus. Lagunya sangat membawa kita untuk menjadi tidur terlelap. Ini tombol untuk membesarkan dan mengecilkan suaranya.
Yang tengah ini untuk mengganti musiknya. Sekarang coba kita gerakkan ke tanda yang ini. Oh, kalau yang ini untuk mengeluarkan suara-suara yang membuat kita tidur. Seperti ada suara air yang tenang, ada suara jangkrik juga. Pokoknya suara-suara yang bisa membuat kita tidur, teman-teman. Aduh, gawat. Ini mengantuk lagi. Disuruh menutup mata, teman-teman. Padahal sedang bikin konten. Ya, tidur lagi. Di bagian samping kita bisa melihat ada angka 5 dan 10. Ini untuk menyetel durasi waktu proyektor ini dimainkan. Ini untuk menyalakan proyektornya. Yuk kita coba, teman-teman. Daripada kita tidur lagi, mending kita lihat gambar proyektornya. Kita matikan lampu dulu, teman-teman. Dengan melihat gambar dari proyektornya, malah bikin tambah ngantuk, teman-teman. Oh ya, kita tidak bisa mengganti gambarnya. Tidak seperti di jam tangan Marshall. Di sini gambarnya sama, tapi bedanya gambarnya berputar. Membuat kita makin ngantuk ya. Bisa juga diarahkan ke plafon kamar, teman-teman. Wah, lihat. Jadi kita tinggal berbaring saja, mendengarkan suara-suara dari proyektor ini sambil melihat gambarnya. Jamin tidur. Aduh, jadi ngantuk, teman-teman. Oh. Untuk proyektor beruang Teddy ini bisa dibeli di marketplace dengan harga sekitar kurang lebih 250.000. Yang ketiga, ada proyektor cerita bergambar anak dari Midir. Ada 8 cerita yang nanti kita dapatkan. Dianjurkan untuk teman-teman yang berusia 3 tahun ke atas karena banyak bagian yang kecil. Di bagian belakang kotak kita bisa melihat cerita-cerita bergambar yang kita dapatkan. Ini yang kita dapatkan proyektornya. Ada 8 keping untuk cerita bergambarnya dan ada buku ceritanya. Di bagian belakang buku cerita dijelaskan bagaimana cara memainkannya. Proyektor ini membutuhkan 3 baterai LR44 dan kalau teman-teman membelinya sudah termasuk baterainya ya. Untuk membuka tempat baterainya kita membutuhkan obeng. 3 baterai LR44. Kita tutup lagi. Untuk buku gambarnya, kalau kita lihat ada 8 cerita dongeng yang kita dapatkan. Proyektor cerita bergambar anak ini bisa dibeli di marketplace dengan harga kurang lebih sekitar 200.000 rupiah dan ada gantungannya untuk bisa dibawa kemana-mana. Oh ya, apakah teman-teman tahu kenapa setiap koinnya mempunyai warna yang berbeda-beda? Untuk memudahkan kita mengetahui koin ini ceritanya apa, tinggal kita cocokkan dengan buku ceritanya. Seperti Cinderella berwarna ungu. Cinderella. Jadi teman-teman tidak perlu bingung koin ini apa ceritanya. Tinggal kita cocokkan saja warnanya. Contoh lainnya, misalkan cerita tentang serigala dan domba berwarna hijau. Hijau. Dan di setiap bagian belakang gambarnya ada ceritanya. Tapi dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa meminta tolong ayah, ibu, atau kakak, adik untuk membacakan ceritanya sambil kita bermain proyektornya. Ayo kita coba untuk cerita yang teman-teman mungkin sudah ketahui. Cerita tentang Pinocchio. Pinocchio untuk ceritanya berwarna coklat. Berarti coklat. Berhubung ceritanya dalam bahasa Inggris, coba kita ceritakan dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Cara memasangnya seperti ini. Bagian ada yang tonjolannya di belakang teman-teman. Yang terbalik ya, karena tidak akan bisa masuk. Untuk merubah ceritanya, kita harus putar setiap slide-nya. Ini tombol untuk menyalakan lampu proyektornya. Dan kalau gambarnya agak buram, tinggal kita putar.
Oh ya, kalau kita pencet tombolnya 2 kali, maka akan keluar gambar bulan dan bintang. Oh ya teman-teman, peringatan berbahaya. Jangan mendekatkan mata kita ke lensa ini, karena sangat tidak baik untuk mata. Ayo kita matikan lampunya dahulu. Pinocchio. Alkisah di suatu waktu, ada seorang kakek yang tidak punya anak. Kakek ini sangat kesepian. Untuk mengobati rasa kesepian si kakek, dia membuat boneka kayu dan menamainya Pinocchio. Melihat si kakek sangat bergembira karena menciptakan boneka kayu ini, ada seorang peri yang menggunakan sihirnya untuk membuat Pinocchio menjadi hidup. Suatu hari, Pinocchio bolos dari kelas dan ingin pergi ke pertunjukan teater. Di tengah perjalanannya, Pinocchio bertemu dengan 2 penipu, yaitu rubah dan kucing. Mereka memaksa Pinocchio untuk menyerahkan uangnya, tapi Pinocchio tidak mau. Oh tidak, karena Pinocchio menolak memberikan uangnya, rubah dan kucing mengikat Pinocchio di pohon dan mengancamnya. Sewaktu Pinocchio sudah kelelahan, sang peri menunjukkan dirinya dan menyelamatkannya. Sang peri pun bertanya kepada Pinocchio, apa yang terjadi? Pinocchio terlalu malu untuk menceritakan kejadian sebenarnya dan mencoba membohongi sang peri. Sang peri mengetahui bahwa Pinocchio berbohong kepadanya dan menggunakan sihirnya untuk membuat hidung Pinocchio menjadi panjang dan panjang dan panjang dan panjang untuk menghukumnya karena sudah berani berbohong. Pinocchio sangat ketakutan teman-teman dan menyadari bahwa dia salah karena sudah berbohong. Karena itu Pinocchio berjanji bahwa dia tidak akan berbohong lagi. Sang peri pun mengampuni Pinocchio dan membuat hidung Pinocchio menjadi normal kembali. Untung saja sang peri maha pengampun. Karena itu teman-teman, cerita Pinocchio ini sangat bagus, mengajarkan teman-teman untuk jangan berbohong, terutama kepada ayah ibu. Hati-hati teman-teman, kalau berbohong nanti hidungnya panjang. Wah, masih banyak cerita seru yang teman-teman bisa lihat dan baca. Setiap ceritanya pasti ada pelajaran yang sangat baik untuk kita pelajari. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe untuk melihat video-video baru setiap minggunya. Terima kasih. Dan kita coba ini untuk tombol apa? Sekarang kita coba tombol yang ini. Sekarang coba kita gerakan ke gambar yang ini. Sekarang coba kita gerakan 8 keping. 8 keping. Ada 8 keping. Ada 8 keping. Ada 8 keping. Ada. Wow, gelap betul. Aduh.